Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Iniatin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020. Saya di sini masuk dalam prodi bimbingan dan konseling. Nah, kali ini saya akan melakukan proses layanan bimbingan klasikal dengan tema Kiat Sukses Menuju Dunia Kerja pada kelas 12. Mari kita simak bersama video berikut ini. Selamat menonton. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Masker harus tetap dipakai ya, tetap jaga protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi ya, belum berakhir. Sudah pakai hand sanitizer tadi? Keluar masuk? Ya, sudah. Nah, tidak boleh berdekatan dengan temannya, jaraknya tetap harus 1 meter ya. Ya, Bu. Oke. Sip. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama ya, biar semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin ketua kelasnya di sini siapa mau memimpin doa? Silakan. Mbak Yolanda. Silakan. Dipimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Yolanda. Sebelumnya saya absen dulu ya, satu persatu. Yolanda, ada Bu. Novin, Ada. Bayu, Ada. Raja, Ada. Ningsi Wulandari, Elisa, ada Bu. Sefiatul, ada Bu. Tariza, tidak ada, mana? Yang dekat dengan rumahnya Tariza siapa? Jauh. Jauh. Berarti nggak ada kabar nih ya, apa ya? Fadil? Ada Bu. Fadil ini wakil ketua kelas ya? Enggak Bu. Ya Kak? Anggota Bu. Oh, anggota. Yang penting bukan anggota yayasan ya? Ini ada Bu. Nadia, Hanifah, nah ini kan masih jam pertama ya. Kalian harusnya masih seger, masih fresh juga ya. Biasanya kan kalau kita waktu di SD atau di TK pagi itu kan ada apel pagi, kemudian melakukan senam, ya kan? Bagaimana kalau kali ini kita mengulang masa-masa TK atau masa-masa SD? Kita senam dulu ya. Ya. Ini namanya senam pinguin untuk melatih konsentrasi otak kita, senam otak namanya. Nah, saya persilakan kepada ketua kelas untuk maju ke depan ya. Nah. Jalan. Silakan. Jalan Bu. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdiri dulu. Yang masih duduk di belakang ini biar jalan ya, biar tetap semangat. Kita lakukan senam pinguin, perhatikan di depan belakangnya ya. Ya Bu. Dipimpin oleh ketua kelasnya.
pertanyaan, nanti teman yang lain untuk membantu menjawab memberikan pendapat. Nah, yang terakhir nanti kalian akan diberikan penugasan namanya LKPD, lembar kerja peserta didik yang kalian kerjakan ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelajaran atau selama 45 menit ya. Sepakat? Sepakat. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini adalah kiat sukses masuk dunia kerja. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bimbingan karir. Jadi kita membahas pemilihan studi lanjut. Apakah ada yang mau melanjutkan kuliah, mau melanjutkan berwirausaha atau bekerja. Nah, sekarang jadi pengen tahu dulu nih, di sini yang memilih untuk bekerja nanti setelah lulus dari SMK siapa? Angkat tangan. Rata-rata ya. Yang kuliah? 1 aja. Yang berwirausaha? Tidak ada. Nah, biasanya SMK kan dilatih untuk berwirausaha juga ya, tapi tidak ada yang berkeinginan seperti itu. Ya, namun di sini lebih banyak kepada memilih memasuki dunia kerja atau bekerja kepada perusahaan dan orang lain, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, proses menuju dunia kerja. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan kesuksesan pun itu pasti melalui proses. Betul tidak? Betul. Contohnya seperti ini. Kalian tadi berangkat sekolah, kemudian sarapan dulu, perjalanan menuju sekolah, itu kan merupakan proses belajar, gitu kan? Ya. Sama seperti halnya ketika menuju dunia kerja, itu pasti ada prosesnya, harus dijalani. Nggak bisa kalau misalkan lulus dari SMK kemudian langsung bekerja, itu tidak bisa. Jadi harus melalui tahapannya, ya. Oke, lanjut. Nah, biasanya ini yang harus dilakukan pertama kali setelah lulus dari SMK. Kemana mencari informasi lowongan pekerjaan? Bisa memberikan pendapatnya? Menurut kalian untuk mencari informasi lowongan pekerjaan itu kemana? Media sosial. Media sosial. Lagi, koran. Dari orang lain bu. Dari orang lain. Nah, orang lain itu maksudnya bagaimana? Seperti guru atau kerabat dekat. Oh, kerabat dekat. Maksudnya yang sudah bekerja mungkin ya, memiliki informasi lowongan pekerjaan. Oke, bagus. Nah, sebelah sini. Yang pertama adalah memanfaatkan lembaga bursa kerja. Pernah dengar nggak bursa kerja itu apa? Belum ya? Belum. Nah, oke, kita lihat di sini. Bursa kerja itu adalah lembaga pelayanan informasi lowongan pekerjaan, pelaksanaan dan penyaluran tenaga kerja. Itu yang namanya bursa kerja. Kalau bursa itu kan pameran kan ya? Nah, kalau bursa kerja itu pameran tentang informasi lowongan pekerjaan.
kan? Bukan melamar ini ya, calon istri ya. Ya, kita lanjut. Kriteria lowongan kerja yang benar. Yang pertama yang harus kalian perhatikan sebelum mengirim surat lamaran, yang pertama adalah identitas perusahaan. Nah, biasanya perusahaan yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja itu mencantumkan identitasnya. Seperti ini, misalkan PT Indah Raya, ya, PT Indomarko, begitu ya. Jadi kalau misalkan ada informasi lowongan pekerjaan tidak ada nama identitasnya, kan bingung lowongan kerjanya mau dikirimkan ke perusahaan mana, gitu kan? Makanya hati-hati untuk kalian yang sekarang masih duduk di bangku kelas 12. Nanti kalau sudah lulus harus benar-benar selektif, dicek dulu identitas perusahaannya itu ada atau tidak. Takutnya sekarang kan banyak oknum-oknum yang mempergunakan informasi lowongan pekerjaan untuk mencari penghasilan yang tidak benar atau haram, gitu ya. Oke, jumlah jabatan. Tuh, kriteria lowongan kerja yang benar. Misalkan di SMK 2 membutuhkan tenaga guru bahasa Indonesia sebanyak 2 orang. Itu jumlah jabatan yang diinginkan diharapkan oleh perusahaan. Kemudian 3, syarat jabatan. Nah, ini penting, harus kalian ketahui. Kualifikasi. Pernah nggak melihat seperti itu informasi lowongan pekerjaan? PT Indomarko membutuhkan tenaga kerja sebagai marketing, membutuhkan tenaga kerja sebagai kasir dengan kualifikasi gitu ya. Ada? Apa kualifikasi itu? Hah? Itu kan sudah ada loh ya. Syarat jabatan. Kenapa nggak konsen? Mau acting lagi, konsen lagi? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kualifikasi itu adalah syarat jabatan. Misalkan seperti ini. Pendidikan terakhir SMK, jurusan SPL, usia maksimal 35 tahun. Nah, itu termasuk dalam kualifikasi. Kualifikasi dalam informasi lowongan pekerjaan. Ya. 4, batas waktu pemenuhan lowongan. Ini juga harus kalian benar-benar teliti, ya. Misalkan sekarang diterbitkan informasi lowongan pekerjaan dari Indomarko. Terakhir selambat-lambatnya surat lamaran diserahkan pada tanggal sekian. Nah, itu. Jadi jangan asal melihat ada informasi lowongan pekerjaan kemudian dilamar aja nggak dilihat tanggalnya. Ternyata setelah melamar ke sana pendaftarannya atau pelamarannya sudah ditutup, gitu ya. Banyak kejadian dari tahun-tahun kemarin, para alumni, kakak-kakak kelas kalian ketika melakukan praktek membuat surat lamaran atau mencari informasi lowongan pekerjaan tidak memperhatikan batas waktu pemenuhan lowongannya. Kalau sudah ada puasa berarti kan perusahaan mungkin sudah menerima pekerja yang lainnya kan? Jadi tidak terpakai. Ya. Yang kelima, alamat pemberi kerja atau perusahaan. Ini sama pentingnya dengan poin nomor 1, identitas perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan itu tidak mencantumkan alamat perusahaan, pelamar kerja kan pastinya juga bingung ya, mau melamar pekerjaan kemana, perusahaannya di mana tempatnya, kan tidak tahu. Takutnya perusahaannya kabar-kabar saja, gitu ya. Paham? Dari kelima poin ini ada pertanyaan? Ada. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini ya, contoh informasi lowongan pekerjaan. Di identitas jelas ya, PT Herbal Medika Academy, dibutuhkan tenaga kerja ini. Ini jumlah dari jabatannya. Kemudian nih, kan ada kualifikasi ya, ilmu kesehatan, pria wanita SMA SMK sederajat. Yang dimaksud dengan sederajat atau sejenjang dengan SMA SMK. Kalau misalkan SMP, sederajat dengan apa? Kalau SD, FI. Kalau SMA, SMK dan apa lagi? Atau SMA. Itu yang paham ya? Yang ini ya. Tuh, mampu
3. Oke, berkas lamaran kerja yang harus dipersiapkan. Perhatikan di sini. Yang pertama adalah surat lamaran kerja. Selama 3 tahun ini, hampir 3 tahun ya, pernah kalian membuat surat lamaran kerja? Pernah nggak waktu kelas 10, 11? Nah, pelajaran apa? Indonesia. Berarti tahu ya, atau memahami ya dari awal kok, terus kemudian inti, terakhir itu adalah tanda tangan, sampai situ hafal. Kalau nanti diberi penugasan buat surat lamaran bisa ya? Atau perlu diingatkan kembali? Hah? Gak usah, Bu. Gimana? Usah? Paham berarti ya? Paham. Jadi kalau kalian paham ketika membuat surat lamaran nanti jangan sampai ada salah loh ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Itu berkas lamaran pertama, surat lamaran. Kalau nggak ada surat lamarannya, meskipun ada ijazah, fotokopi, KTP, itu kurang penting, ya. Itu hanya lampirannya saja. Kalau surat lamaran ini hal yang paling utama ketika melamar pekerjaan. Yang kedua adalah kurikulum vitae. Ini banyak yang belum mengetahui tentang apa itu CV atau kurikulum vitae. Kurikulum vitae adalah kata lain dari daftar riwayat hidup. Nah, di dalam surat lamaran yang pasti di belakangnya itu ada daftar riwayat hidup ya. Ya. Seperti biodata diri, pengalaman pekerjaan, riwayat pendidikan, gitu kan? Ya. Ya, oke, bagus. Lanjut. Nah, itu. Yang ketiga adalah fotokopi ijazah. Nah, biasanya ada beberapa dari kakak kelas kalian sebelum mereka menerima ijazah itu sudah diterima bekerja di perusahaan. Nah, caranya seperti apa kalau misalkan kondisinya seperti itu? Nanti silakan datang ke sekolah untuk meminta surat keterangan lulus. Ya, yang penting pengumuman lulusannya sudah ada gitu ya. Meskipun ijazah belum keluar. Biasanya seperti itu ya. Apa? Dan saya berharap saya beritahu kepada kalian kalau melampirkan fotokopi ijazah itu jangan sampai memberikan ijazah yang asli ya, karena ijazah asli itu hanya 1 kali seumur hidup, tidak bisa dikeluarkan lagi oleh sekolah. Misalkan ada kejadian hilang ijazahnya, itu harus mengurusin dulu ke polsek, membuat surat keterangan hilang ijazah itu, terus kemudian diberikan kepada sekolah. Nanti sekolah tidak mengeluarkan ijazah lagi, tapi hanya surat keterangan kehilangan ijazah, itu saja ya. Jadi ijazah itu harus benar-benar dibuka dengan rapi dan tidak boleh diberikan kepada perusahaan tempat kalian melamar, karena ada beberapa perusahaan yang memiliki oknum-oknum menyalahgunakan ijazah selama kerjanya, itu ada yang seperti itu. Terus kemudian ruginya kalau perusahaan menahan ijazah, seperti contohnya menjadi dulu pernah bekerja di BPPN ya, itu ijazahnya ditahan selama 1 tahun. Nah, ternyata selama 3 bulan saya itu tidak merasa nyaman bekerja di situ. Akhirnya ketika saya mau berhenti dari pekerjaan itu tidak bisa mengambil ijazah karena ijazahnya itu ditahan selama 1 tahun, dan saya juga tidak menggugat karena sudah menandatangani kontrak kerja selama 1 tahun, ijazah ditahan. Itu ruginya kalau memberikan ijazah asli kepada perusahaan. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah, ini pengalaman untuk kalian nanti. Terus kemudian lanjut fotokopi KTP dan kartu keluarga. Di sini sudah punya KTP semua? Ada yang belum. Nah, jadi pengen tanya nih yang sudah punya KTP. Cara untuk mengurus KTP itu gimana? Yang sudah? Ayo, mungkin. Tadi silakan. Mengumpulkan fotokopi kakak Mengumpulkan fotokopi kakak. Mengumpulkannya kemana? ke dispenduk. Ke dispenduk. Ada lagi yang lain? Rekaman. Kenapa? Rekaman. Kalau yang belum rekaman kan rekaman di dispenduk. Oh iya, untuk rekaman foto kan? Iya, itu berarti sudah proses di dispenduknya. Ada cara lain untuk membuat KTP. Itu bisa melalui balai desa. Ya, cuman prosesnya agak lama ya kalau KTP itu kalau melalui balai desa. Tapi kalau langsung ke dispenduknya itu udah tuh. Bayar nggak kira-kira kalau buat KTP? Bayar. Bayar berapa bayarnya? 50. Padahal di bawah pemerintah kan nggak ada bayar-bayar ya buat KTP. Iya, Bu.
sekitar 1 bulan 2 bulan. Oh iya, kalau misalkan nggak bayar gitu Iya. ya? Oh, melalui jalur cepat ya berarti. Iya. Jalur Itu cepat. baik. Oke. Yang kelima adalah pas foto terbaru. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Pas fotonya harus benar-benar baru ketika kalian lulus dari sekolah atau SMK ini. Kalau misalkan foto yang masih zaman-zaman SMP, jangan dilampirkan ya ketika melamar pekerjaan. Karena ketika diterima bekerja, kemudian mengikuti wawancara kerja, kok tidak sama seperti aslinya gitu ya. Jadi kan mengakali perusahaan, tidak boleh seperti itu. Pas foto biasanya itu yang diperlukan ada 3x4, 4x6, ada juga yang full badan. Biasanya kalau seperti itu melamar ke bank, menjadi pramugari, gitu, menjadi pilot, biasanya membutuhkan pas foto yang full badan, gitu ya. Jadi tergantung permintaan dari perusahaan. Yang keenam, sertifikat pendukung. Sertifikat pendukung ini contohnya seperti mungkin kalian lulus dari SMK mengikuti kursus bahasa Inggris, gitu. Ya, kursus bahasa Inggris atau kursus bengkel. Oke, sekarang yang nomor 7, SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Kalau dulu namanya surat catatan kelakuan baik, itu ya. Sekarang dari SKCK. Nah, biasanya ada beberapa perusahaan bahkan sekarang untuk melamar pekerjaan diwajibkan untuk memiliki SKCK. Sudah ada yang pernah membuat SKCK? Belum. Belum pernah. Oke. Cara membuat SKCK itu kalian harus membawa fotokopi
sebelumnya, terus kemudian mau melamar pekerjaan di tempat yang baru, nggak apa-apa dilampirkan fotokopi surat kontrak kerja yang sebelumnya. Itu sebagai referensi. Berarti pelamar kerja itu sudah memiliki pengalaman. Ketika bekerja di tempat yang baru, dia berarti sudah banyak wawasan, sudah banyak ilmu dari pekerjaan yang sebelumnya, gitu ya. Dari semua ini ada yang ditanyakan? Ada lagi ya. Lanjut. Yang kedua adalah portfolio dari perusahaan. Ini biasanya disediakan oleh perusahaan tempat kalian melamar pekerjaan. Nah, sebelum kita lanjut, kita silakan dulu. Yang ingin bertanya, silakan dipersiapkan pertanyaannya, nanti teman yang lain untuk menanyakannya. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ayo. Ya, silakan Adil. Apakah surat lamaran kerja harus ditulis tangan? Apakah surat lamaran kerja harus ditulis tangan? Jelaskan alasannya. Siapa yang mau menjawab? Yang mau menanggapi? Ya, silakan Mbak. Menurut saya, surat lamaran tidak harus ditulis tangan, bisa dengan diketik di komputer. Tapi apabila diketik di komputer lebih kelihatan rapi. Oh gitu. Mbak Yolanda, mungkin bisa diulang jawaban dari temannya. Jadi kan tadi ada pertanyaan, surat lamaran itu apakah harus ditulis tangan? Terus temannya tadi menjawab, surat lamaran itu tidak harus ditulis tangan, tapi bisa diketik biar kelihatan lebih rapi, gitu ya? Ya. Nah, gimana? Yang lain sepemahaman? Setuju? Iya, Bu. Oke. Jadi begini, saya tambahin, untuk surat lamaran pekerjaan itu memang kebanyakan kalau zaman sekarang ya itu di print ya, ada yang seperti itu dicetak. Maksudnya diketik ke komputer gitu ya. Namun ada beberapa perusahaan yang mengharapkan surat lamaran itu ditulis tangan. Kenapa? Karena sekarang itu HRD itu kepanjangan dari Human Resource Development. Jadi yang mengurus tentang tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Itu tulisan tangan atau tanda tangan itu biasanya melambangkan karakter diri seseorang. Jadi kalau misalkan dengan melihat tulisan tangannya bisa dilihat karakternya ini bagaimana, itu bagaimana. Nah itu biasanya seperti itu ya. Oke, tidak ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Tips menghadapi dunia kerja yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah luangkan sedikit waktu untuk mengistirahatkan otak yang sudah bekerja keras dalam meraih keputusan. Jangan terlalu diforsir, sudah mempersiapkan diri untuk ujian nasional, kemudian langsung bekerja. Kan otak sama tenaganya itu tidak ada istirahat. Ya. Setidaknya ada istirahat misalkan 1 bulan, baru mencari pekerjaan yang baru, gitu ya. Yang kedua, siapkan diri dengan segudang motivasi. Buat daftar pekerjaan yang Anda inginkan. Kalian sesuaikan dengan jurusan kalian. Misalkan di jurusan multimedia, saya kira-kira nanti kalau sudah mau melamar pekerjaan, ingin mencari pekerjaan yang bagaimana? Itu di bidang apa? Nah, itu bisa dibuat daftar. Kemudian yang keempat, jangan selalu meminta nasihat orang sukses atau orang yang lebih tua, terutama kepada orang-orang yang sudah memiliki pengalaman pekerjaan sebelumnya. Ya. Kemudian hadapi dengan sabar, tawakal dan ingatlah setiap hari selalu ada lowongan pekerjaan, juga bagaimana kalian berusaha untuk mencarinya. Ya. Oke. Nah, ini ada kata-kata bijak yang perlu kalian pahami. Sukses tidak diperoleh hanya dalam semalam saja. Sebab setiap kebahagiaan, kemakmuran, dan karir yang cemerlang merupakan buah kerja keras dalam jangka panjang. Semakin keras kamu berusaha, semakin nikmat rasanya ketika kamu berhasil. Itu ya. Oke. Oke, seperti kesepakatan kita tadi, kita bertemu hanya 40 menit ya. Jadi sekarang itu saya ingin ada salah satu atau dua orang yang menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, ya.
pembelajaran hari ini ya. Persiapan sebelum masuk dunia kerja itu ada beberapa berkas yang harus disiapkan saat melamar kerja. Yakni yang pertama surat lamaran, kedua kurikulum vitae atau bisa disingkat CV, yang ketiga kartu kuning, yang keempat fotokopi ijazah, kelima fotokopi KTP dan KK, keenam pas foto terbaru. Itu biasanya berukuran 3x4 dan 4x5. Yang ketujuh sertifikat, yang kedelapan surat keterangan catatan kepolisian SKCK, yang ke-9 fotokopi surat pengalaman kerja atau referensi kerja, yang ke-10 fotokopi surat keterangan sehat. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini ada baiknya bila kita membuat surat keterangan sehat. Dan yang ke-11 formulir dari perusahaan. Sudah, itu saja. Oke, itu saja, bagus. Mungkin ada yang lain, maka Yolanda, silakan Yolanda. Dari pembahasan hari ini saya mendapat pengetahuan bahwa dalam proses menuju dunia kerja kita harus aktif dalam mencari informasi lowongan pekerjaan dan juga selektif atau berhati-hati dalam memilih pekerjaan. Betul sekali. Jadi poin yang paling penting adalah harus aktif dan selektif ya. Aktif dalam mencari informasi lowongan pekerjaan. Jangan misalkan hanya mencari informasi lowongan pekerjaan di teman saja. Jangan hanya di situ. Mungkin kalian bisa browsing di internet atau tanya kepada orang lain. Ya, juga selektif itu penting. Jangan karena terburu-buru mencari pekerjaan, ingin cepat bekerja, ingin cepat dapat gaji, kemudian tidak selektif. Ya, perusahaan itu penting diketahui dan dirasakan juga. Oke, bagus. Tidak ada pertanyaan lain kan? Tidak ada. Oke. Untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas tentang kelanjutan dari dunia kerja, cara membuat surat lamaran dan kurikulum vitae. Ya, teknisnya itu seperti apa. Namun sebelum itu, ini tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Ya, yang pertama itu, kemudian nanti yang ketiga yang paling penting, cari informasi lowongan pekerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Kalian bisa mencarinya di media cetak, media elektronik, tidak apa-apa. Ya, kalau media cetak misalkan koran, kalian menemukan halaman lowongan pekerjaan, kalian gunting, ya, kemudian ditempel nanti di kertas HPS. Terus misalkan kalian menemukannya di internet, kalian cetak juga di print ya, di depan kita akan membahasnya. Ini nanti akan saya share melalui grup WA ya, tugasnya. Oke, bagus. Baik, terima kasih anak-anak karena waktu kita sudah habis. Kita akhiri dulu ya untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu minggu depan. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan hari ini ya. Oke, ada yang ingin berdoa? Jalan dulu, jalan, silakan, ingin berdoa. Siap berdoa.